kami akan mempresentasikan materi etika publik dengan Widya Iswara Bapak Rohadi SH.M.Pes. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari etika. Etika itu berasal dari kata etos. Etos itu adalah pembiasaan. Menurut salah satu pendapat, yaitu dari kata lo, etika publik adalah sistem penilaian perilaku yang menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin hak-hak individu, mencakup dengan cara-cara pengambilan keputusan, serta membedakan hal-hal yang baik dan buruk, serta mengarahkan apa yang dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian kode etik. Pengertian kode etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya dibuat pada hal-hal yang sangat prinsip dalam membentuk ketentuan tertulis, yang mana diharapkan dapat dipegang teguh oleh para profesional tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Kode etik aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN terdiri dari melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integrasi ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai dasar etika publik. 1. Memegang teguh Pancasila. 2. Setia kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, profesional dan tidak memihak. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Lingkungan kerja non-diskriminatif. Keenam, menjunjung standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. 8. Kemampuan melaksanakan kebijakan pemerintah. Melayani dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun. 10. Kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Kesetaraan dalam pekerjaan. Efektivitas sistem sebagai perangkat sistem karir. Etika publik merupakan refleksi dari baik atau buruknya suatu standar atau norma yang terkait dengan benar atau salahnya mengenai perilaku, tindakan, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, penimbang pilihan sarana kebijakan dan alat evaluasi. Dan yang terakhir adalah modalitas etika yang menjembatani antara norma dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Pada prinsipnya, dimensi etika publik ada 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Kita sebagai ASN harus memiliki etika dan moral.
yang akan membentuk integritas dan pelayanan publik. Kedua, dimensi modalitas. Modalitas yang dimaksud ada 3. Yang pertama, akuntabilitas, yang artinya bertanggung jawab. Yang kedua, transparansi, artinya terbuka. Dan yang ketiga, netral, artinya tidak memihak. 3. Dimensi tindakan integritas publik. Integritas artinya apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Sebagai ASN, kita tidak boleh melakukan tindakan kecurangan dan korupsi. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi manajerial. Yang kedua, kompetensi teknik. Dan yang ketiga, kompetensi etika. Menurut kami, kompetensi yang paling penting dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi adalah kompetensi etika. Mengapa kompetensi etika itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kompetensi manajerial dan kompetensi teknik? Karena secerdas dan secermat apapun seorang ASN, jika dia tidak memiliki kompetensi etika, maka kompetensi manajerial dan kompetensi tekniknya akan tertutupi. Tanpa etika, kita sebagai seorang ASN akan cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bersifat diskriminatif. Nilai-nilai etika publik. Yang pertama, kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesejahteraan. Jadi, kita sebagai ASN dituntut untuk melakukan hal tersebut. Perilaku pejabat publik. Sebagian besar pejabat publik, baik yang di pusat maupun yang di daerah, masih mewarisi kultural kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Nah, oleh karena itu perlu adanya perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya ada 3 aspek penting. Yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Artinya kita sebagai ASN harus melayani, bukan untuk dilayani. Yang kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan, yang artinya antara hak dan kewajiban itu harus dijalankan sesuai dengan kedudukannya. Yang ketiga, menyadari bahwa pejabat publik itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, marilah kita teman-teman sebagai ASN harus menjadi ASN yang bertanggung jawab dan amanah. Presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.